Oke, semuanya welcome di Monthly Market Update MMU Juni 2024. Bulan yang berat. ISG turunnya cukup dalam. Juni itu parah ya. Walaupun akhirnya sedikit bahagia. Gua tahu semua di market lagi pada pusing ya. Tapi yang kalian harus tahu, penurunan itu cuma sementara, naik itu selamanya. Yang penting tuh itu. Ya, jadi oke, ISG bisa turun, bisa naik gitu ya. Turunnya ISG itu nggak bakalan lama banget, tapi yang gua tahu ISG pasti akan naik gitu. Ya, jadi eh, justru penurunan itu jadikan sebagai kesempatan gitu. Cuma ya sometimes memang waktu turun itu rasanya nggak enak ya, karena ngeliatin equity turun, ngeliatin uang-uangnya turun gitu ya. Sehingga beberapa give up ya. Tapi yang kalian harus percaya adalah kalau kalian memilih perusahaan dengan fundamental yang tepat, dia pasti akan kembali bahkan mencetak nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang ya. Jadi even kalian nggak bisa averaging down, eh ya nggak ada masalah karena pasti akan naik lagi ya. Kecuali kita berspekulasi gitu. Kalau berspekulasi di market ketika market lagi turun, ya berarti harus ada way out-nya, harus ada jalan keluarnya. Oke, gua spekulasi dan ternyata dia turun tidak sesuai ekspektasi gua, spekulasi gua harus gua akhirin gitu. Karena kalau spekulasi itu kan tidak semua emiten mempunyai fundamental yang bagus, ya. Sehingga ada beberapa emiten yang turun dan tidak akan naik lagi gitu. Jadi dia akan stuck di bawah gitu ya. Mungkin akan naik lagi tapi butuh waktu yang sangat lama atau bahkan ya bisa jadi delisting gitu ya. Sepanjangan perjalanan gue di market itu cukup banyak emiten-emiten yang waktu dulunya itu tinggi banget, waktu dulunya itu ramai sekali dan semua orang hampir banyak yang beli gitu ya karena volatilitasnya cukup bagus gitu. Tapi mereka tidak sadar akan ada perubahan fundamental karena ekonomi terlalu berubah. Akhirnya ketika dia turun, denial, nggak mau jualan, dan tidak melihat fundamental, akhirnya sahamnya hancur, mentok di 50 dan delisting. Yang lebih parah sekarang ya bisa di bawah 50 kan. Tapi yang kalian harus percaya, even harga saham di bawah 50, kalau perusahaannya itu bagus, fundamentalnya oke, dia pasti akan balik lagi naik ke atas. Gitu. Justru ya kesempatan di saat orang-orang panik ya, yang tidak melihat fundamental, panik jualan harga-harga murah, ya disitulah kita bisa ngumpulin barang-barang murah. Makanya gue selalu bilang, portofolio itu harus ada invest, harus ada trading gitu ya. Eh, Invest itu kita harus siap nungguin agak lama, sometimes portofolionya merah, tapi kita yakin dan fundamentalnya bagus, kita selalu jaga on track fundamentalnya, selama fundamentalnya oke, hold aja gitu. Mungkin nggak yang fundamentalnya bagus itu bisa kita ubah, bisa berubah dan akhirnya jadi jelek? Mungkin gitu. Jadi even Warren Buffett pun pernah cut loss gitu ya dan cukup banyak gitu, tapi nggak banyak orang tahu gitu ya. Kalau kalian Google barusan terakhir Warren Buffett harus jualan Paramount dengan total loss yang cukup gede gitu ya. Terus Warren Buffett juga pernah cut loss cukup besar di Dexter Shoes gitu ya, dan ada banyak lagi trade-trade-nya Warren Buffett yang eh, secara fundamental awalnya dipikir bagus, ternyata tidak bagus gitu. Ya, tapi kan balik lagi, apa yang di cut loss dengan apa yang naik gitu, perbandingan yang naik pasti banyak gitu. Ya, jadi itu buat kalian yang sedang merasa aduh ini market jelek banget. Gua tahu apalagi yang join after COVID gitu ya, kalian itu baru ngerasain, oh ini tuh koreksi yang cukup panjang ya, karena belakangan kan dari after COVID sampai hari ini koreksi yang paling gak enak itu mungkin sekarang gitu. Tapi kalau ditanya kok sebelum COVID ada nggak sih yang market itu gerak seperti ini gitu, bahkan lebih parah, ada ya. Waktu sebelum COVID sebenarnya tahun 2017, 2018 ya, 17 18 itu sampai 2020 itu sebenarnya market gak enak banget gitu. Dan itu eh, justru turunnya lebih panjang lagi daripada yang sekarang. Ini sekarang masih lebih cepat gitu. Ya, jadi eh, ada masanya.
gitu. Dan ya this is market, kalian yang baru kenal sama market after COVID, ya sabar-sabar, tapi balik lagi, selama kalian konsisten, kita tahu apa yang kita kerjakan, kalian ada yang diinvest, ada yang ditradingkan, sometimes trading itu loss, tapi sometimes kalian harus tahu ketika market lagi naik, ya trading itu menghasilkan cukup banyak. Tapi ketika market turun, untuk barang-barang invest selalu akan banyak kesempatan kalian ngumpulin di saat barang-barang lagi murah, dan ya kalian harus tahu mana perusahaan yang fundamental bagus, mana yang enggak gitu. Ya. Oke, kita start monthly market update kita di bulan Juni. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan ISG buat kalian yang baru join CUC Best Stock Pick. Bulan ini kalian bisa subscribe YouTube dan IG karena banyak pemberitahuan di situ, dan YouTube mungkin ada beberapa video-video yang akan gue post ke sana. Gue sih sebenarnya gini, gue pengen bikin ya eh, setiap bulan itu ada mungkin 1 atau 2 minggu mempresentasikan suatu emiten gitu. Jadi nanti gue ini harapan ya. Gue mau bikin tim di mana nanti akan ada ya mungkin gue yang milihin, tolong dong bikinin apa, kita bikin kayak paparan begitu untuk emiten-emiten mana yang murah, dan mungkin ada yang ngejelasin di perusahaan apa kerjaannya, ngapain, fundamentalnya gimana. Jadi benar-benar dari sisi fundamental gitu ya, untuk mengetahui oh ini sebenarnya menarik nih gitu. Nah, kalian yang nonton ya kalian mau ikutan atau nggak mau ikutan beli perusahaannya, atau menurut kalian oh ini biasa aja nggak menarik menurutku, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue pengen deliver bikin itu tuh ke depan gitu. Ya mungkin buat yang mau join ya mungkin kalian bisa message gua untuk kita bikin timnya gitu ya. Cuma nanti konsepnya seperti apa ini masih masih di harapan gua sih. Jadi ya lihat aja nanti ke depan. Karena kalau kalau ngarepin kok lu yang bikin, lu yang tiap minggu presentasiin gitu, gua rasa udah penuh banget gitu. Tapi kalau ada yang bantuin gua milihin perusahaan gitu ya, kita bikin kayak paparannya ini cukup menarik, list perusahaannya apa aja, apa kerjanya ngapain, kita bahas sisi fundamentalnya, ya pasti orang-orang tim ini akan gua ajarin gitu loh, akan gua trainingin gitu. Jadi eh, kelihatannya sih cukup menarik sih gitu. Oke, eh pergerakan ISG kemarin prediksinya kemarin di bulan Juni ya, ISG drop gitu, dan gue prediksinya kemarin bottom tanggal 7 Juni, ternyata 7 Juni ya masih di sini ya, tetap drop sih gitu ya, 7 Juni masih di sini, masih lanjut sekitar 1 minggu gitu, dan area support yang ada di sini sempat ditembus, tapi habis itu balik lagi ke atas. Nah, eh gue nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Gue pernah bilang kayak ada satu hal, ada satu masa ketika barang itu murah banget, dia akan cepat baliknya naik ke atas. Gitu. Ini adalah area yang kita melihat, oke, ini ISG sudah murah banget di area segini. Ya, kalau kita bisa tahu emiten-emiten gede, emiten-emiten perusahaan-perusahaan besar itu udah murah banget. Ya, kalian ngelihat BRI harga 4.400, 4.500 sebenarnya itu udah termasuk murah ya. Sempat drop lagi 4.200, makanya gue bilang di 4.200 gue udah mulai nyicil gitu, karena sometimes kan market itu panik ya. Nah, bottoming BRI itu memang kemarin gue bilang di 3.800 gitu. Tapi area 4.200 ke bawah kayaknya sudah mulai cukup menarik. Nah, kenapa bisa kita prediksi begitu ya, ke apa, ngincar seperti itu, walaupun gue pernah bilang ya BRI udah turun, kok BRI kan udah turun sekitar 20-30% ya dari highest gitu. Nah, apakah ini nggak murah? Sebenarnya ya murah aja BRI di 20-30% gitu. Tapi kan yang namanya market panik itu ya ini panik gitu. Dia bisa turun truk 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 dalam gitu ya dalam waktu yang singkat, tapi ketika suatu barang itu sudah murah, ya dia akan baliknya juga cepat gitu. Ya. Jadi kalau kalian tanya, kok apa apalagi kan penurunan ISG di sini ya, itu karena brand yang drop, terus brand yang drop itu diikutin dengan emiten finansial yang drop juga gitu. Padahal sebenarnya ya kita lihat nggak terlalu masalah sampai gimana banget bisa sampai drop es dalam itu. Nah, eh, jadi
untuk saat ini ya dengan brand mungkin di area eh, saat saat ini, maka area 6.800 ini merupakan area yang menurutku area murah ISG. Nih, ya. Tapi kalian lihat kok kalau indeksnya drop akibat dari brandnya yang turun gitu ya. Tapi saham-saham yang lain nge-stuck, maka ini harus ada adjustment gitu. Tapi kalau brandnya stop atau turunnya dikit gitu ya, tapi di drive sama perusahaan-perusahaan LQ45 yang dropnya dalam, ya, maka harusnya area 6.800 ini area murah. Sehingga ketika dia ngedrop di bawah itu, mantulnya nanti akan baliknya cepat, gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kok bisa nggak ISG di 6.100, 6.200? Bisa dengan catatan ya brandnya yang ngedrive juga turun, gitu. Mungkin drive-nya turun, 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 turun. Nah, itulah kesempatan kalian ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Nah, mungkin ya indeksnya mantulnya juga cukup lumayan. Tapi mungkin nggak cuma brand ya. Mungkin ada yang overpriced kan sekarang ada brand, ada aman kan. Nah, dua ini gitu. Area 6.100, 6.200 bisa tercapai kalau brand dan amannya yang ngedrop gitu. Dan itu pasti bakal diikutin bareng sama LQ45 lain. Tapi justru itu kesempatan untuk kita ngumpulin gitu. Karena once brand sama amannya selesai turunnya gitu ya, stuck di bawah, ya udah itu bisa jadi LQ45-nya mantul dan mantulnya cukup cepat. Karena nggak make sense ya. Gue bilang ini nggak make sense kalau BRI turun dan dividen yield-nya itu bisa di atas 10% gitu. Kalau seperti ini kejadiannya, borong aja gitu. Gue yakin balik balik gitu. Ya, itu yakin banget harusnya gitu. Mungkin nggak kok kinerjanya jelek terus jadi dividennya kecil gitu. Untuk sekelas BRI, untuk sekelas big banks, sejelek-jeleknya mereka, penurunan kinerjanya mereka tuh paling mentok di bawah 10%. Itu udah gede banget. Ya. Itu even COVID aja tuh nggak bikin drop laba mereka di bawah 10%. Gitu. So, kalau dia drop labanya di bawah 10%, maka harusnya ya paling dari 10% dividend yield turun jadi 9%. Gitu. Jadi itu juga masih murah banget dan ya itu worth it banget buat dihajar lah pokoknya gitu. Ya. Nah, dengarkan perkataanku baik-baik yang ini. Oke, itu untuk pergerakan kemarin di bulan sorry ini Juni ya. Nah, bulan depan nggak terlalu banyak RUPS ya, banyak kan yang bagi dividen, cuman beberapa notes-notes yang bagi dividen itu kan biasa di awal minggu nih yang ada di RTI. Di luar itu kita masih belum tahu gitu ya, karena belum update dan belum muncul RUPS-nya. Overall, ini udah masuk bulan ke-7 ya RUPS sudah mulai selesai ya, kebanyakan nanti ke depan ke belakang itu RUPS luar biasa gitu. Sama palingnya bagi-bagi dividen yang kedua yang interim gitu. Tapi untuk pembagian dividen dan RUPS tahunan itu udah nggak terlalu banyak gitu. Nah, awal-awal yang cukup menarik ya ada CAM gitu ya, ada Blue CLPI gitu. Ini ada INDS, ada stock split 1/10. Nah, berbicara pada stock split, sebenarnya ada hal yang cukup menarik ya. Kalau kalian, ini gue share aja buat kalian ya. Kalau kalian aware atau lihat gitu ya, emiten-emiten yang akan melakukan stock split itu biasanya pergerakannya naiknya signifikan sekali kencang gitu. Dulu ada hoki, sebelum stock split itu hokinya naiknya signifikan banget kencang. Terus ada apa lagi? SMDR ya. Itu juga sebelum stock split naiknya kencang banget. INDS sekarang gitu. Ini naiknya juga kenceng banget gitu. Ada lagi nggak yang mau stock split? Ada. Yang paling mahal sekarang di bursanya kita, induknya BSD, apa namanya? Gue lupa tuh. Yang harganya sekarang 250.000 rupiah per lembar. Jadi per satu lot itu berarti 22 juta. Ya, DSSA. Ini juga mau stock split gitu. Nah, DSSA kan belum ada beritanya kan, stock splitnya kan, kapan gitu. Nah, berarti chance untuk naik masih tinggi. Cuma kan ya kalian berani apa enggak, lotnya sepi banget gitu ya. Tapi itu berita dari harga 10-an ribu itu desas-desus mau stock splitnya udah keluar gitu. Jadi ya
kelihatan gitu. Makanya kalau kalian aware sama berita-berita stock split, kalian bisa manfaatin itu ya. Ketika suatu emiten mau stock split, ya bisa spekulasi untuk naik lah. Karena biasanya stock split itu bakal bakal diangkat dulu supaya dia kan nanti dianggapnya murah kan. Murah itu retail baru masuk, ya mereka jualan gitu. Jadi sebelum stock split itu biasanya naiknya signifikan. Oke, overall yang lain, oke, Hexa nih ada RUPS tahunan cukup menarik, biasa dividen yieldnya bisa ya mungkin 8 sampai 10% ya, gitu. Jadi nanti RUPS harusnya bisa ngerek harganya naik juga, toh harganya masih kemarin masih stabil lah ya, area 5.000 akhir sama 6.000 awal gitu. Ini CNMA, gua nggak tahu kemarin dia udah bagi dividen ya Rp8, yieldnya masih cukup oke, masih sekitar 3%-an. Nah, gua nggak tahu nih RUPS tahunannya mau bahas apa. Itu perlu dipantau. Paling nanti ada Pekio di akhir bulan. Itu doang sih. Nggak terlalu ada signifikan atau yang cukup menarik-menarik banget. Top gainers ya di saat ISG lagi jelek-jeleknya, kalian bisa lihat ya Goto ya sudah tutup di 50, minusnya 30%. Yang lain lebih di drive oleh mining sektor ya, Antam, MDK, Harum, Inco, Aman, apa lagi? Medco, BRPT gitu ya, mining ya, basic material mining yang ngedrive top losers di LQ45 gitu. Hasil RUPS Blue belum ada info dividen ya kok. Harusnya ada, itu Blue kan bagi dividen di sini. Cuma berapanya yang masih belum tahu. Nah, jadi kalau kalian lihat ya ini LQ45 yang udah turun cukup dalam. Tapi yang menarik adalah eh daily dan weekly-nya itu udah mulai hijau semua. Gitu. Jadi ini penurunan yang kemarin-kemarin awal ISG turun dalam, ini koreksi cukup dalam. Yang gua not sih sebenarnya Inco ya. Karena Inco kemarin kan turun karena ada isu reissue ya. Reissue, harga reissue di 3.050 nggak salah. Nah, jadi murah banget. Jadi orang tuh takut, oh nanti reissue Inco di 3.000-an, takutnya Inco balik ke 3.000 gitu. Makanya turunnya dalam. Tapi kan kemarin di 4.000 gua udah bilang nih Inco murah banget 4.000, kalian bisa borong. Gua harapkan sih after reissue ini dia bisa balik lagi ke area 5.000-an lagi gitu. Jadi worth it untuk bisa di hold sebenarnya Inco ya. Yang lain sih masih belum, itu yang paling jelek ya ini aman ya. Kalian bisa lihat nih masih merah semua gitu. Artinya ini eh, sudah mulai ada koreksi gitu. Kalau kalian dengerin live gua terakhir, gua bilang aman. Kalau bisa nge-short, gua akan nge-short aman waktu itu di peak-peaknya, waktu aman lagi naik-naiknya. Dan benar ya, ini aman mulai turun. Harusnya sudah nggak make sense aman itu naik lagi, bikin all time high. Harusnya enggak gitu. Karena sudah terlalu overpriced lah ya. Even kok kalaupun kalian masuk miss di aman dan ternyata aman itu overpriced dan dia bikin all time high, kalian nggak miss chance kok. Kalian justru menyelamatkan diri kalian. Itu karena menurutku risk rewardnya udah nggak masuk. Resikonya terlalu besar, rewardnya nggak menarik lah gitu. Nah, bagaimana dengan brand? Brand sudah 10.000 lebih gitu ya. Itu juga sama, gue mending nggak cuan daripada tiba-tiba brandnya drop, turunnya cukup dalam, gue nggak mau gitu. Jadi better exit atau ya jangan sentuh lah. Sedangkan banyak emiten-emiten sekarang udah murah gitu. Mungkin ya LQ45 saat ini Big Banks terus yang kayak Telkom, Astra itu udah nggak perlu di cut loss lagi lah gitu. Kok kalau gua nyangkut gimana? Udah tungguin aja. Lu tungguin sampai dia mantul, mantul lu mau jual ya bebas, tapi jangan cut loss karena harusnya itu lu tungguin juga lucuan ya gitu. Jadi eh itu yang perlu kalian pikirin gitu. Jangan jangan takut untuk LQ45, mending kalian ngumpulin barang murah, floating loss 1 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa, tungguin aja, harusnya sih balik ya. Ada berita ya kok mengenai Goto? Ada, kalau mau cek sih ada ya, barusan kayaknya tadi tadi gue baca berita bursa sedang mengecek transaksi nego 6 triliunnya Goto gitu. Cuma ya Goto dari awal kok nggak menarik kan, even di
Di tabel jarang banget gue bilang, terus Goto juga gue lihat oke 50 bisa beli ya, trade di 60 jualan, 50 beli ya, dekat 50 ya better exit aja daripada mati di 50 kan. Itu Goto ya, ya itu yang tadi gue bilang fundamentalnya masih belum terbukti dan belum bagus gitu, jadi nggak make sense kalau nge-hold emiten yang seperti itu, sedangkan banyak emiten-emiten fundamental bagus sudah terbukti murah, masih berserak gitu di market gitu. Kok terkait perkembangan mobil listrik, gimana pandangan Kak Asi, positif atau negatif? Listrik ya, saya gini, Astra itu bukan masalah listrik apa nggak listrik. Kalau kalian mengacu kepada seluruh perusahaan produsen mobil di seluruh dunia, itu semua mengalami penurunan penjualan, ya. Nggak cuma Astra gitu, even kayak ya konvensionalnya semua lagi pada drop walaupun eh, apa EV-nya naik. Tapi EV sektornya perusahaan mobil-mobil besar itu nggak banyak gitu. Yang banyak itu perusahaan baru kayak Tesla, BYD. Nah, itu yang kelihatannya naik. Tapi tidak sesignifikan itu juga gitu loh. Mereka cuma ngambil share kecil lah gitu. Dan kenapa bisa eh, kelihatan penurunan penjualan? Karena ya ekonomi juga lagi mahal-mahalnya, inflasi lagi tinggi-tingginya, mungkin orang juga lagi nge-hold gitu loh. Jadi kalau ditanya, masalah nggak sih nanti perkembangan Astra ke listrik? Nggak ada masalah sama sekali. Lu tinggal tunggu waktu, itu balik lagi sebenarnya. Gitu. Gue selalu bilang, kalau kalau mobil ya gue percaya Astra lah gitu. Karena lu nggak akan bisa milih mobil lain gitu. Tapi kan kok ada Tesla, tapi kan kok ada BYD nanti masuk. Ya mereka nggak akan berdiri pada satu entitas sendiri, tetap aja ya produsen mobil kalau nggak Astra, IMCS gitu, IMAS sorry, Indomobil ya. Jadi cuma dua itu toh pilihannya gitu. Dan listrik gimana? Ya ujung-ujungnya orang nanti akan ngerasain listrik. Listrik ya sekarang udah mulai ngerasain kok. Orang-orang udah mulai apa ngejualnya kan susah kan. Harganya anjlok banget gitu. Ujung-ujung nanti mulai balik lagi gitu. Nah, terus oke, jadi masalah positif atau negatif ya sebenarnya listrik itu Astra juga punya produk listrik. Nanti mereka pasti akan ngeluarin produk listrik yang murah juga gitu ya. Tinggal nunggu waktu nanti penjualan listrik mereka naik, recover semua kok gitu. Ini cuma Astra lagi nahan-nahan aja, takutnya kan listriknya dibuat terus ternyata tidak bertahan, terus listriknya hilang, ganti ke HEV gitu ya. Hybridnya lebih lebih kencang gitu, orang lebih milih ke hybrid dibandingin listrik ya, ujung-ujung kan investment di listriknya malah mubazir gitu. Jadi ya gue sih ngelihat Astra ngelihatnya lebih ke permainan panjangnya daripada short term-nya gitu. Justru ya short term lagi begini, ngumpulin aja gitu. Karena kan ya Astra oke dia punya mobil, tapi ingat dia punya alat beratnya, unit tractor, dia punya mining, dia punya yang lain-lain gitu loh. Jadi nggak make sense gitu. Even penjualan mobilnya turun, tapi sektornya, gold sektornya, alat beratnya itu pasti bakal tinggi lagi kok. Jadi nggak ada masalah. Ya. Untuk spare part seperti DRMA, SMSM, DRMA tuh perusahaan baru, gua nggak terlalu menarik. Tapi kalau SMSM menarik, gitu. Cuma masalahnya SMSM itu kan growth-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi ya segitu-segitu tok gitu. Cuma ngarepin setahun dividennya 4 kali gitu. Tapi ya namanya supporting ya cukup oke lah. Cuma karena ada listrik, mereka akan sedikit susah nih gitu. Karena listrik itu kan dia maintenance-nya nggak susah. eh, produknya juga kalau beli mobil listrik itu nggak ganti-ganti kayak combustion yang dulu ya, jadi kayak ganti oli dan lain-lain yang biasanya recurring income buat mereka tuh jadi hilang gitu. Nah, itu bakal jadi jelek. Makanya kalau kalian lihat kan yang paling gede Astra Auto Parts-nya turunnya cukup dalam banget gitu. Kenapa? Ya karena listrik itu juga mengubah seperti itu. Gitu. Jadi itu justru lebih berdampak daripada penjualan mobilnya gitu. Starlink masuk ke Indo, apa ada pengaruh untuk saham Telkom? Oke, Starlink masuk ke Indo itu pasti akan ngaruh gitu. Jadi gini, kenapa Telkom bisa drop dari 4.000 sampai 3.000-an gitu? Apakah masalah sama Starlink?
Iya, Starlink masuk. Cuma kan Starlink belum gede banget di Indonesia gitu ya. Belum nggak bisa nyaingin Telkom lah gitu. Permasalahannya Telkom adalah Indosat yang kemarin dibeli sama Hutch, ya Hutchinson 3, itu yang jadi saingannya Telkom saat ini cukup gede. Jadi kalau kalian lihat Telkom di Jawa itu bersaing, dia jualan nggak bisa mahal-mahal. Pendapatan Telkom terbesar itu di luar Jawa. Nah, ini loh, ini hal yang gue pengen bikin ya. Jadi mungkin tiap bulan itu kita ada pemaparan. Oke, ada MMU, ada eh, apa sesi 2 MMU, tapi ada pemaparan. Oke, Telkom ini perusahaan apa? Terus sekarang posisinya lagi gimana? Terus harganya turun begini nih ada apa dengan Telkom gitu ya, kita bahas Telkom terus kita bahas sisi fundamentalnya gitu, tentu ya gue pasti akan guide juga gitu. Nah, jadi Telkom dia di Jawa itu bersaing ya, ada Excel, Telkom, Indosat, itu orang-orang tuh banyak gitu. Kenapa? Ya karena jaringannya kuat semua gitu. Telkom itu basis paling besarnya adalah luar Jawa, terutama Sumatera gitu ya. Sumatera tuh gede Telkom. Kenapa ya? Karena XL Indosatnya nggak terlalu bagus sinyalnya gitu. Jadi Telkom itu bisa jualan mahal, ARPU-nya itu tinggi di 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 luar Jawa. Nah, sekarang dengan ada Indosat ya Hutch Tri-nya ini masuk ke gabung sama Indosat, ini yang menjadi saingannya Telkom saat ini. Telkom jadi lagi pusing karena kalau dia naikin harga di luar Jawa jadi mahal banget. Orang punya pilihan untuk masuk pindah ke Indosat. Nah, kalau kalian lihat harga saham Indosatnya kan naik banget gitu. Kenapa? Dia makan usernya Telkom gitu. Jadi Telkom yang dapat pendapatan dulu enak banget luar Jawa, mereka bisa jual harga tinggi. Makanya kalau kalian lihat ya nomor Jawa sama luar Jawa tuh biasa harganya beda gitu. Nah, itu sekarang sudah mulai ada Indosat nih. Gue lebih lebih kasihan Telkomnya kena Indosat ya daripada Starlink ya. Starlink gue nggak takut gitu karena Starlink jual harganya pasti mahal dan nggak semua orang pakai gitu ya. Apalagi dia nggak stabil. Di Indonesia itu pengguna internet paling besar itu ya orang nonton Netflix sama orang main game. Nah, main game itu nggak mungkin bisa pakai Starlink karena pingnya tuh tinggi sekali, gitu. Jadi lebih ke Indosatnya, gitu. Nah, itu yang sebenarnya berdampak ke Telkomnya saat ini, gitu. Tapi ya balik lagi eh, nanti kalau judi online, ya kalau judi online butuh ping tinggi juga tuh karena kalau nge-lag kan waktunya hilang lewat kan. Nah, gitu. Jadi apa permasalahan Telkom tuh sekarang seperti itu. Tapi ya balik lagi nanti ke depan dengan sebenarnya kinerja kayak sekarang gitu ya itu udah cukup bagus gitu. Cuma mungkin growth-nya yang nggak bisa kegerus dari sisi growth. Makanya Telkom nanti harus ada pemikiran bagaimana mereka bisa menjual internet murah. Nah, kalian tahu siapa backbone penyedia internet murah ya? Nah, harusnya ada kerjasama di situ. Dan kalau nanti Telkomnya beneran kerjasama, internet Telkom lebih murah, artinya apa? Pendapatan Telkom bisa jadi lebih besar. Karena cost-nya mereka jadi lebih kecil. Nah, ketika pendapatan Telkom lebih besar, nanti balik lagi, growth-nya Telkom tinggi lagi. Dan ketika itu harga sahamnya naik lagi. Ya, jadi itu kesempatan. Oke, MTL-nya gimana? Baru IPO. Yang namanya BUMN, baru IPO. Lu mau perusahaan sebagus apapun, susah. Jarang sekali dia naik. Ya, karena gini, basisnya IPO. IPO itu kan harus gini. Kalau gue punya perusahaan, gue akan jual harganya setinggi-tingginya dong. Karena IPO itu kan ngelepasin kepemilikannya gue. Gue kalau punya barang ya mau IPO, gue sebisa mungkin divaluasikan tinggi, dijual dengan harga tinggi, ya orang beli kan gitu. Nah, BUMN biasanya valuasinya akan sedikit lebih premium gitu dan akan diserap oleh eh, institusi-institusi yang sekitaran BUMN. Jadi contoh kayak BPJS, lalu ya sekitaran itulah ya gitu. Jadi eh, mereka akan pede jualan harga tinggi gitu. Tapi kalau IPO-nya di luar BUMN, mereka biasanya kalaupun jual harga tinggi ya eh, biasanya nggak laku
Makanya rata-rata jual harga murah. Harga murah pun orang masih mikir gitu ya. Dan mereka jual harga murah ya, ya udah mereka serap sendiri kan gitu. Jadi tidak semuanya keluar ke masyarakat gitu. Paling IPO-nya dikit lah. Contoh kayak brand tuh IPO-nya kan dikit banget gitu. Ya, jadi karena IPO-nya dikit, ownernya megang banyak, ya udah dikerek di atas, orang pada rebutan mau beli baru jualan di atas gitu. Tapi kalau BUMN biasanya lebih ada yang makan gitu. Jadi mereka bisa jualan harga premium tinggi gitu ya. Ya udah di dikerek naik apa karena udah jualan, terus yang megang juga bukan institusi yang ngambil trading ya, tapi memang institusi yang dapat BPJS potongan negara dan mereka dapat duit bingung dipakai buat beli apa, ya udah beli saham gitu. Nah, salah satunya ya MTEL. Jadi kalau ditanya MTEL gimana? Ya bakal lambat dulu sampai nanti ada beberapa hal yang bagus banget mungkin dari dividen dari apa baru nanti akan sedikit volatil gitu. Ya, itu perbedaan IPO-nya BUMN dengan swasta gitu. Cuma mungkin nggak turun ya, mungkin kalau kayak konstruksi yang hancur banget gitu ya, kinerjanya ya pasti turun, tapi biasanya lebih ke stabil gitu. Harga MDKA kenapa di situ-situ aja kok? Harga emas kan udah tinggi. Masa MDKA itu waktu emasnya turun dia naik. Jadi ketika emasnya naik ya dia turun. Gitu. Kesempatan orang mau beli ya dia jualan. Gitu. Karena emas lagi murah dia naik. Coba lihat tuh dari IPO dia naik ya gila-gilaan sampai kemarin tinggi di 4.000. Sekarang udah koreksi gitu. Dan waktu dulu ya kinerjanya juga nggak sebagus sekarang kan. Ya sama lah kayak brand diangkat dulu tinggi-tinggi, nanti kinerjanya mulai bagus gitu ya. Mulai dapat pendapatan ya baru mulai jualan. Terus orang tanya, kok kenapa kinerjanya brand bagus tapi harga sahamnya turun terus? Ya sekarang valuasinya seperti apa? Balik lagi, fundamental itu penting, valuasi itu penting untuk tahu, oh ini murah, ini mahal. Ya. Nah, untuk top gainers. Top gainers ya kecenderungannya ini mulai pada balik ya, kayak BRIS, bank-bank ya, BCA gitu. Terus Bank Mandiri gitu ya, bank-bank udah mulai pada balik gitu. Kalian bisa lihat kemarin Jumat asing mulai masuk lagi. Gue kemarin sempet kagak kesel juga karena kayak waktu BRI rendah-rendahnya 4.200 orang tuh pada nanya ke gue dan banyak orang bikin konten, oh asing masih jualan nih di bank, jangan masuk gitu. Itu nggak make sense gitu kalau kalian ngikutin asing, asing jualan terus kalian nggak beli. Analisa fundamental itu jauh lebih besar daripada analisa kayak asing masuk, asing jual gitu. Justru asing jualan kalau memang murah ya kalian masuk ngumpulin sebanyak-banyaknya gitu. Nanti asing beli ya kalian tinggal goyang kaki, nikmati cuannya gitu. Ya kalau kalian nungguin seperti itu ya kayak sekarang nih, harga naik nih. Pun orang masih bilang, yo asing baru masuk 500 miliar di BRI, asing baru baru masuk 700 miliar di BCA. Ntar mereka jualannya juga kemarin triliunan. Nanti kalau jualan lagi gimana? Ya, balik lagi. Kalian dituntut untuk hal yang tidak pasti lagi kan. Sedangkan ada fundamental yang udah pasti, oh lu dapat duit ya pasti ini masuk murah atau mahal ya tinggal beli aja seperti itu. Ya. Jadi balik lagi fundamental itu penting ya. Walaupun ya trading itu nikmat gitu, tapi jangan lupakan fundamental. Karena kalau kalian trading di fundamental yang bagus, kalian nyangkut, kalian masih bisa nunggu, kalian cuan. Tapi kalau kalian trading di fundamental yang jelek, kalian nyangkut, ya kalian mau nungguin yang nggak cuan-cuan, balik turun terus. Apalagi sekarang udah bisa turun di bawah 50 ya, bisa ke satu. Jadi ya resikonya jauh lebih besar gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya kebijakan bursa itu jelek nggak sih buat investor gitu? Kalau investor yang kalian lakukan itu fundamental, kebijakan apapun itu nggak berlaku gitu. Tapi kalau kalian tidak ada basis fundamentalnya, kalian hanya trade berdasarkan yang volatil gitu ya, tidak tahu fundamental, oh naik nih, beli nih, brand bagus nih, naik terus nih, beli nih, harga 10.000 udah tinggi, masih dibeli gitu ya, tapi fundamental basisnya nggak ada, nyangkut, kalian nggak bisa nunggu gitu loh, bisa turun terus. Tapi kalau ditanya, kok Astra gimana? Ya, ini perusahaan bagus banget ya, gue tinggal beli dan nunggu gitu. Kalau naik mau gue trade ya, gue bebas gitu ya, bisa gue jual, tapi kalau turun gue gak jual gimana ya, gue berani gitu, karena fundamentalnya oke. Kok apa sama PMX dan Astra cocok buat investasi sistem top up tiap bulan? Ya cocok-cocok aja sih, gitu. Kan eh, kita tahu perusahaannya bagus, gitu. Dan semua orang pakai, gitu. Ya.
gitu. Jadi ini top gainers, even kayak INTP udah mulai masuk, SMGR kalau kita lihat mulai ada pantulan, asing mulai snapback gitu ya. Ya cukup menarik nih untuk dilihat nih. INTP udah naik 10%. SMGR belum belum masuk ya di sini ya, berarti masih di bawah 5% monthly-nya gitu. Jadi eh gue lihat sih kayaknya ini mulai ada rebound. Kok WNPR sekarang mulai menarik, ada berita apa ya kok? WNPR menarik, ada berita apa? Eh, WNPR ya? Gak ada berita apa-apa ya sih. Cuma gue ngeliat ini memang valuasi udah murah aja gitu. Karena eh, ya walaupun growth-nya rendah ya, cuma harga di bawah 3.000 gue rasa nggak make sense untuk Unilever gitu. Dan eh gue nggak tahu nanti Unilever mau ngapain. Yang pasti mereka juga pasti mikir gimana cara naikin growth gitu. Perusahaan retail itu enaknya adalah kalau dia retailnya itu gede banget ya, yang hampir dikonsumsi oleh semua masyarakat, dia naikin harga Rp1.000 aja per itemnya itu udah naikin labanya tuh bisa gede banget gitu. Jadi eh, tinggal tunggu main tanggal waktunya aja gitu. Ekonomi nanti mulai bagus gitu ya. Ini kan ekonomi lagi jelek kan, orang-orang menengah ke bawah itu lagi kena judi online gitu. Nah, nanti once udah dibersihin semuanya, ekonomi mulai bagus, daya beli mulai naik lagi, itu Unilever balik lagi kok 4.000 5.000 harusnya nggak kemana. Cuma ya nunggu baliknya itu. Gitu. Sekarang gimana ya? Sekarang di bawah 3.000 gua rasa udah cukup murah lah, gitu sekelas Unilever. Ya. Nah, makanya analisa fundamental itu gitu loh. Jadi itu yang mau gue bikin sebenarnya. Tapi ya kayak RTOB itu benar-benar fokus ke fundamental gitu ya. Jadi ya harusnya anak-anak RTOB nanti bisa lebih oke gitu. Karena kita ngebahasnya selalu fundamental. Nggak ada charting di RTOB sama sekali. Nah, even kayak Buka juga mulai bagus gitu ya. Mulai naik ya. Daripada Goto ya sekarang harganya Buka lah gitu. Karena Goto itu masih ruginya gede gitu ya. Buka itu ya dia nggak rugi gitu loh. Dia punya cash banyak banget. Nah, cashnya itu bisa dipakai gitu loh buat buat operasional bukanya gitu. Dapat bunga dari cashnya itu aja udah lumayan gitu buat operasional. Makanya ya harusnya harga segini nih murah gitu. Gua ngelihat ini justru masih punya harapan dibandingkan Goto gitu. Kalau ditanya mungkin nggak buka di bawah 100, gua rasa agak sedikit nggak masuk akal buka di bawah 100 gitu. Ya, even 120 lah, lu batasin ini buka 120, gua rasa ini udah bottomnya, mudah-mudahan bisa naik. MTL naik 5% gitu ya, tadi sempat ditanyain, cuma ya masih bolak-balik lah di situ-situ doang gitu. Karena belum ada yang terlalu signifikan gitu kinerjanya gitu. Arto ya murah sih gitu. Arto sih murah di bawah 2.000 kemarin. Anak-anak stock school kemarin kan gua ada apa swing tradingnya itu. Nah, Arto kita masuk dan masih di hold. Kemarin sempat turun 1.900 juga. Gue bilang kita nggak ada cut loss di situ karena balik lagi fundamentalnya oke, kita masuk beli, sometimes harga sahamnya bisa turun tapi tungguin juga pasti balik lagi gitu. Jadi untuk cut loss agak sedikit susah ya kalau kita punya basis fundamental cukup kuat. Oke, ini untuk perbandingan antara composite dengan indeks ya. Tekno drop, tapi kan Tekno drop ini karena ya Gotonya yang drive ke 50 kan ya. Nah, kalau diperhatikan sampai di area 19 ini bottom ISG ya ini uptrend ya gitu. Cuma memang kenaikannya masih di bawah ISG gitu. Cuma gua rasa ya kalau kalian mau oke nggak kok gitu. Tapi kalau secara sektoral ini uptrend gitu. Ya ini mulai di break. Nah, kalau secara sektoral ini cukup menarik. Tinggal ya pilihannya seperti apa. Ada Buka, ada WiFi ya masuk masuk ke apa indeks teknonya gitu. Ada WRJ, gua rasa juga masih cukup oke gitu. Ada MTech yang cukup oke juga, cukup besar gitu. Nah, empat ini sih masih cukup menarik. Tinggal dicari area entry point. Nah, ini juga sama industrial. Belakangan industrial juga lumayan ya. Astra, United Tractor gitu. Yang kebantu sih Smil sama visinya sih yang masih naik terus gitu. Cuman ya industrial dua inilah Astra United Tractor.
Basic, ya basic kemarin dropnya di sini ya, ini cukup dalam. Ini yang bikin yang tadi kita lihat di top losersnya turunnya curam banget ya waktu di sini nih. Nah, cuma sekarang ya, even kemarin koreksi yang lainnya sempat koreksi gitu ya. Yang ini nggak ada koreksinya lagi, naiknya kenceng. Karena ya mungkin salah satu faktornya adalah kemarin di sini turunnya cukup dalam, dominasi top losers itu semua adanya di basic material. Nah, kalian tinggal jaga ya ini area uptrendnya. Mudah-mudahan yang turun-turun dalam ini bisa rebound cukup tinggi gitu. Jadi kalau kalian mau spekulasi buy untuk basic material yang turun-turun dalam ini boleh gitu ya. Antam, MDKA, Harum, Inco gitu, kalian jagain, kasih batasan lah ya, mungkin jagain per masing-masing emiten itu 5 sampai 10% cut loss-nya. 10% deh cut loss-nya karena udah murah banget gitu. Kalian jagain cut loss 10% ya untuk Antam, Inco, MDKA, NCKL. Nah ini ya gitu, Harum gitu ya. Nah, kalian batasin 10% cut loss-nya, kalian tungguin ini, mudah-mudahan naiknya cukup tinggi nih. Karena nggak ada koreksinya nih, ini kenceng banget mantulnya. Kalau properti belum kemana-mana ya, kalian bisa lihat ini masih memble banget, ISG-nya naik, propertinya juga belum kemana-mana, jadi kurang menarik kalau kita perhatikan. Ini ya kalau ditanya ya lihat murah sih murah, cuma jalannya belum tahu kapan jalannya gitu. Ya, jadi hindari yang terlebih dahulu. Transportasi juga kalian bisa lihat ini turun ya, turunnya cukup dalam. Ini lagi berusaha buat naik gitu. Ya, rada berat. Tapi ada satu emiten yang gue lihat ini Asa. Ini Asa gue lihat menarik sekali. Harga 640. Ya, ini mulai dikumpulin gitu. Nah, maksudku bukan ada yang ngumpulin. Gue ngajak kalian kalau kalian berani, Asa mulai masuk gitu. Kenapa Asa turun? Karena 2 tahun kemarin after COVID antar aja Shopee itu turun banget penjualannya. Jadi antar ajanya drop, labanya jelek gitu, minus. Kemarin keluar berita antar aja itu udah mulai kelihatan profitnya ya. Nah, antar aja ini mulai kelihatan profitnya, tapi harga sahamnya dari 3.000 sekarang cuma 640. Eh, Harusnya nanti bisa drive ini Asa bisa naik lagi gitu karena ya tunggu aja deh. Kemarin gue ketemu investor relation yang Asa mungkin bakal bisa ada hal yang menarik dari sisi kinerjanya. Q1 kan udah mulai naik. Heli gimana kok? Mulai mantul setelah drop? Ya masuk di stocksku udah masuk dari bottom dia mantul. Ya terus ya Bird ini bagus nih. Udah bottom, nggak kemana-mana. Terus mulai ngebreak ke atas ini. Murah Bird ya. Bluebird murah gitu. Apa lagi? Udah, dua itu. SMDR oke lah. PBV 0,4 kalau nggak salah ya, SMDR. Nah, ini masih masih cukup menarik. Gitu. Dividennya juga cukup gede di SMDR. Gitu, tiga. Tapi yang paling gua menarik lihatnya ASA. Ini kalau upside gede soalnya. Next, consumer cyclical. Cyclical ya ini ngikutin indeks gitu ya. Dia kalau yang lain kan turunnya pada dalam gitu, jauh gitu ya, jauh gitu, jauh gitu. Nah, kalau non cyclicals ini, non cyclicals, consumer cyclicals ini lebih bertahan lah ya di saat ISG-nya ngedrop gitu. Jadi dia bertahan kinerjanya nggak terlalu jauh gitu. Ini era 378 tapi kan kemarin sebenarnya bagi dividen ya. Jadi sebenarnya ya normal-normal aja sama lah dekat-dekat 400 mestinya. Cuman ya karena ada bagi dividen harus adjust turun dikit harganya gitu ya. Terus ada ya GCTL sih. GCTL ini menarik banget sebenarnya murah itu. Ya kan kalian bisa lihat mapinya bagus gitu ya. Nah, Gajah Tunggal itu yang punya MAPI juga gitu. Yang punya MAPI, yang punya MAPA itu Gajah Tunggal punya. Ya. Terus Gajah Tunggal juga punya mining juga. Miningnya banyak gitu. Ada coal, ada emas gitu ya. Jadi harganya sekarang sih menurutku cukup menarik. SMGR kapan ada dividen? Ada kan kemarin udah lewat bagi dividen SMGR.
Non cyclicals ini juga sama ya, kalau consumer itu ketika ISG yang drop biasanya mereka lebih stabil gitu ya. Makanya kayak kemarin penahannya ya Unilever gitu. Unilever, ICBP, Indofood itu kan nggak turun terlalu dalam ya, karena udah terlalu murah juga sih, terutama Indofood gitu, di bawah 6.000 masuk lah gitu. Cuman ya mungkin rada pelan kalau consumer gitu. Tapi kalau yang nggak terlalu seneng pelan-pelan ya nggak usah beli consumer lah gitu. Cuma kalau mau oke kok gue bingung banget nih, ISG turun terus, portofolio turun terus, ya udah coba lihat mana consumer yang uptrend gitu. Ada Ameor juga ya, cari yang uptrend. Ketika indeksnya turun biasanya mereka lebih stabil gitu, masih bisa naik dikit-dikit lah ya. Cepin Java juga kan kemarin naiknya lumayan banget. Energi, energi kalian bisa lihat di sini mulai ya nggak terlalu dalam lah ya, mulai bagus juga nih naiknya juga kayak tadi basic material nggak ada koreksi, sama energi juga nggak ada koreksi gitu ya. Ya eh, saya sih call itu ya dalam hatiku tuh masih masih nggak mau masuk sebenarnya Daro, PTBA gitu. Tapi ya kalau ngelihat sekarang cukup stabil, agak tergoda. Cuma baliklah, gua nggak mau terlalu tergoda dengan hal-hal yang menurutku terlalu mahal. Better nunggu koreksi dulu gitu ya. Gue mending nggak cuan daripada gue loss. Better ya kalian tau lah, gue pegang pegas cukup banyak gitu ya buat di hold. Terus mungkin oil-oil sektor kayak Medco, Elsa, ya, Akra ya itu masih cukup oke sih sebenarnya oil. Finansial ya, finansial kalian nggak bisa expect terlalu banyak mereka pergerakannya. Biasanya mereka akan gerak sesuai dengan ISG. Itu yang ngerek ISG turun, ngerek ISG naik, ya finansial sektor biasanya. Gitu. Jadi kalau kalian ngelihat, oh finansial, kalau indeksnya turun biasanya mereka di bawah, kalau indeksnya naik ya biasa mereka di atas. Gitu. Ya, jadi karena yang ngerek itu ya mereka gitu. Jadi kalau kayak gini, oke dia di atas composite ya wajar gitu. Karena penggerak indeks kan ya mereka-mereka ini gitu. Cuma biasanya nggak bareng antara financial tech dengan financial non tech gitu ya. Sekarang mulai bareng nih, financial tech juga mulai naik gitu. Jadi gua rasa sih cukup menarik ya tech-tech gitu. Ada Agro, ada BBYB juga kan, Arto, Bovin gitu. Nah, kalau yang big caps ini ya udah pastilah ini murah gitu. Area-area murah. Healthcare ya cukup bagus, cukup stabil ketika IHSG kemarin drop. Mereka stabil naik ya, yang nahanin Porto KLBF kemarin cukup oke. Ada Silo juga gitu ya, cukup bagus. Ini naik juga, ada Hill juga oke gitu. Cuman ya KF Enough itu skip lah gitu. Ada PRDA, anak sospul megangnya sih RSCH pasti. Karena kita kan pasti nyari yang paling gede naik ya. Gitu. Jasa Marga, gue udah jualan sih kemarin. Yang beli di 3.000, di 5.100, 5.200 gue jualan. Kok bisa nanti bisa bahas short sale itu, mekanismenya gimana, dampak ke market gimana? Nggak ada yang tahu kan. Kalau nggak salah berita juga ditunda tuh short sale-nya. Gitu. Ya, jadi itu ntar aja lah. Fokus apa yang ada gitu. Nggak usah fokus apa yang nggak ada. Infra, infra ya karena kedorong sama brand lah. Gitu. Tapi overall yang lain ya murah sih sebenarnya, Telkom yang murah gitu ya, Tower yang murah gitu. Terus Indosat ya bagus naik terus. Jasa Marga sih gue dijualan kemarin 5.000-an gitu. Gue mending lebih ke yang murah-murah lah, Telkom, Tower, Tebik gitu. Ya, jadi overall ini yang turun paling dalam ya ini Tekno, Industrial, Basic, ya, Property, Trans yang paling bagus ya. Healthcare, Infra, Finance, Energy. Yang masih positif tiga nih. Finance, Infra, Healthcare. Ya, Pegeo oke lah. Tuh, Pegeo mungkin masih bisa naik. Yang ngikutin kan dia ngikutin BRPT, ngikutin gitu. Cuma mungkin ya beda tempat aja. Gitu. BRPT naik ya Pegio juga naik. BRPT turun biasa Pegio turun. Kemarin kan Pegio turun gara-gara BRPT kena di brand gitu ya. Jadi merambat semuanya. Gitu. Tapi kan mantulnya juga kenceng tuh Pegio. Ya. Oke, jadi ISG naik kemarin 1 bulan terakhir 0,48%. Gitu. Tapi ya banyak porto tidak recover karena lebih di drive oleh brand kan. Gitu. Waktu brandnya turun, semuanya ikut turun. Waktu brandnya naik, yang lainnya naik sih tapi nggak setinggi brandnya naik gitu ya. Jadi ya seperti itulah market gitu. Cuma balik lagi, selama kalian fundamentalnya oke, kalian berani nunggu, berani long run gitu ya, ujungnya kalian cuan.
Karena kan ya namanya saham itu bukan cuma kalian mau kaya 1 2 hari kan. Yang penting adalah gimana caranya kalian bisa make profit, bikin uang terus, cetak duit terus gitu ya. Ya selama jangka panjang dicetak walaupun dikit-dikit, jadinya gede juga gitu. Ya. Oke, bulan depan Juli, apa yang terjadi? Indeks udah 1 2 3 4 5 6 7 7 hari hijau. Ini lagi di area seller nih. Ya, jadi mungkin akan ada sedikit berat di area-area sini. Mungkin akan ada koreksi-koreksi, mungkin nyentuh terus ada koreksi dulu gitu ya. Dengan area support terdekat di area 7034 gitu. Mungkin 1 minggu ke depan ini akan sideways dulu indeksnya. Ya, mungkin nge-break kena sini terus turun lagi dikit gitu ya. Ini bakal di area sini 1 minggu ke depan. Terus kita lihat ya harusnya di sini ada gap ya, IHSG ada gap. Biasa ini juga bisa di drive. Oke, mantul lagi di sini, bolak-balik di sini dulu, baru habis itu di akhir naik lagi. Ya, gitu. Ya ngetes ini dulu, baru habis itu tesnya ini. Jadi range di bulan depan gua rasa di area sini sampai area sini. Ya, jadi kita lihat karena Juli ini kan eh nggak ada terlalu yang signifikan ya, liburnya juga nggak ada, semuanya masuk masuk semua gitu. Kok bagaimana mengetahui harga murah dan harga sudah menarik untuk dibeli? Agak banyak sih pertimbangannya, makanya fundamental gitu loh. Di fundamental itu untuk menentukan suatu harga itu murah apa enggak, itu apa aja yang perlu dilihat. Ya balik lagi dari laba, dari apa EPS-nya, dari equity-nya, dari growth-nya, dari dividennya, dari apa lagi? Dari sektornya, dari ada banyak banget yang jadi pertimbangan gitu loh. Ya, untuk ngelihat oh ini murah. Tapi ada juga kan yang lagi turun, perusahaannya bagus tapi nggak bisa dibilang murah kayak Unilever misalnya gitu. Turun terus gitu. Area 4.000 dari 9.000 turun ke 10.000 turun ke 4.000 gitu. Perusahaan segede Unilever masa masih bisa turun gitu. Atau turun ke 6.000 masa udah turun 30-40% masih bisa turun lagi oh bisa gitu. Makanya lebih kelihatan growth-nya seperti apa, dividennya gimana, terus nanti proyeksi ke depannya seperti apa gitu ya. Terus ada berita nggak gitu, berita jelek, berita buruk, terus ada masalah nggak gitu. Kalau BUMN biasanya ada korupsi nggak gitu. Terus ada apa lagi? Ada ya banyak hal yang kita ngelihat gitu loh. Sampai nanti ngelihat oke ini perusahaan turun ada masalah tapi masalahnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu parah, yo bisa balik lagi kan gitu. Ya jadi ada cukup banyak hal yang kita pelajarin. Makanya Road to 1 billion itu kelasnya itu aja sampai 12 kelas 1 tahun gitu ya. Tiap bulan kita bahas gitu dan di grup pun kita ada, kadang ngebahas gitu dan ya itu yang kita pelajarin gitu loh. Ya, titik beratnya. Makanya di Road to 1 billion mau ISG turun kayak gimana, porto kita masih naik kok. Gitu. Ya, even ya kalau kalian ngelihat yang kayak grafik siapa kayak gini nih, grafik ngelawan kayak infrastruktur gitu. Kompositnya naik 0,4% ya. Grafiknya Road to 1 billion kita kayak gini gitu. Wah, even waktu dia turun ya turun sih ikut turun, tapi turunnya nggak terlalu dalam. Even modalnya kita aja nggak kegerus, masih lebih besar kok daripada eh, loss-nya gitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Balik lagi, kenapa bisa seperti itu? Analisa fundamentalnya ya harus kuat. Gitu. Jadi ketika turun ya nggak ada masalah, tinggal beli lagi nanti murah. Ya. Nah, buat kalian yang baru, gue nanti mau benerin ini nih e-learningnya. Ada beberapa hal nanti bakal masuk ke e-learning lagi. Nanti minta Dina apa susun lagi Infrastock gitu. Kayak nggak diupdate sama Dina. Gitu. Ya. Nah, sama tadi gue sih pengen ya harapan gue sih gue mau bikin hal yang kayak gitu tuh nanti delivery ke kalian.
Gitu. Cuma ya lihat nantilah gimana ada orangnya apa enggak. Karena kalau ngarepin gue bikin begitu, aduh sibuk banget. Gitu. Kalau ada timnya kan enak. Oke, thank you. Ada sesi satu, ada pertanyaan lagi. Cukup lama ya hari ini, hampir sejam. Lanjut ya, sesi 2.